Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta, sekarang kita masuk pelajaran 9B, masih bagian 1 tentang sholat, dan di pelajaran 9B ini, kita akan mulai belajar tentang fi'il atau kata kerja, dan di pelajaran ini kita akan belajar tentang madhi, fi'il madhi. Ada 3 yang kita pelajari, fa'ala, fataha, ja'ala. Seperti biasanya, kita akan belajar tata bahasa menggunakan TPI. Tentu teman-teman peserta semua ingat, total physical interaction, menggunakan semua bagian tubuh kita agar mudah, menarik, dan interaktif. TPI, dengarkan, perhatikan, pikirkan. Ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan semuanya bersamaan. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, seperti biasanya, mari kita revisi sejenak pelajaran sebelumnya, mungkin sekitar 3 menit. Ya, ingat, 3 bentuk kata dalam bahasa Arab, apa saja? Isim, fi'il, harf. Isim kata benda, ya contohnya kitabun Makkah, nama atau ciri seperti muslim, mukmin, dan tanda dari isim ada al di depannya atau akhirnya un, an, in, atau al di depan, akhirnya un, in, at. Itu adalah isim. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja, menjelaskan tentang suatu aktivitas, fataha, ya'malun, dia telah membuka, dia sedang bekerja, dan yang ketiga adalah harf, partikel, selain isim dan fi'il. Kemudian kita juga telah belajar 4 kunci penting tentang kata depan atau harf. Ya, yang pertama beda bahasa, beda kata yang depan yang dipakai. Contohnya ada pada amantu billah, kemudian kata depan ada di bahasa Arab tetapi tidak ada di bahasa Indonesia ketika kita mengucapkan ighfirli, ampuni saya. Kemudian kata depan tidak ada di bahasa Arab tapi ada di bahasa Indonesia. Contoh ud'uni. Ud'uni. Kemudian yang keempat, mengganti kata depan bisa merubah arti kata. Allahumma sholli ala Muhammad, artinya, ya Allah, berselawatlah. Ya Allah, berikan rahmat, ya, belas kasih atas Nabi Muhammad. Berbeda dengan sholli, artinya sholatlah kamu. Kemudian kita telah belajar kata untuk menunjuk sesuatu. Hadza, ini. Haulai, ini. Zalika, itu. Ulaika, itu. Ya, untuk dekat hadza, satu. Kalau banyak, haula. Untuk jauh, dalika. Kalau banyak, ulaika. Ya. Untuk muannas atau yang feminin, hadihi. Maka kita gunakan tangan kiri. Hadza, hadihi. Dalika, ya. Ulaika. Untuk unjuk jauh, ulaika. Maaf, hadza, hadihi. Dalika, tilka. Nah, ini untuk yang satu, tunggal. Bagaimana untuk bentuk jamaknya sama? Hadza, haula. Hadihi, haula. Dzalika, ulaika. Tilka, ulaika. Oke. Nah, materi hari ini seperti biasanya kita telah bagi dalam bagian-bagian kecil untuk memudahkan kita berlatih. Kita mulai. Fi'il. Nah, di awal kita sudah mengulang materi bahwa dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kata. Isim, fi'il, harf. Isim telah kita pelajari, harf telah kita pelajari, dan hari ini kita akan belajar tentang fi'il, kata kerja. Oke. Nah, kata kerja fi'il dalam bahasa Arab sebagian besar terdiri dari 3 huruf atau dikenal dengan huruf akar. Ya. Coba perhatikan, fa, in, lam. Fa, in, lam. Itu adalah huruf akar. Nah, ketika kita ganti dengan kata kerja lain, fa, ta, ha. Na, so, ro. Do, ro, ba. Hampir kebanyakan kata kerja dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf akar. Nah, dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada 3 bentuk. Kata kerja ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk madhi, yaitu bentuk lampau. Yang kedua bentuk mudhari', yaitu bentuk sekarang. Yang ketiga adalah amr, bentuk perintah.
Saya ulangi ya. Dalam bahasa Arab ada 3 bentuk kata kerja. Yang pertama madhi, bentuk lampau, aktivitas yang telah dilakukan. Yang kedua adalah mudhari, bentuk sekarang yang belum dilakukan atau sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ya. Yang ketiga adalah amar, bentuk perintah. Oke. Baik, apa saja? Madhi, mudhari, amar. Madhi, mudhari, amar. Madhi bentuk lampau, mudhari bentuk sekarang, amar bentuk perintah. Alimu, silakan teman-teman ajarkan atau post video, ulangi secara mandiri sekitar 2-3 kali. Baik, kita lanjutkan pembelajaran untuk hari ini tentang bentuk madhi atau bentuk lampau. Aktivitas yang telah dilakukan. Nah, bentuk lampau kita akan belajar menggunakan pola ini, ya. Pola ini ada 9.000 pola, ya. Pola ini terulang atau terdapat dalam mushaf Al-Qur'an lebih kurang ada 9.000 pola. Ya. Apa polanya? Sama, kita menggunakan TPI, gerakan tangan kita, fa'ala, dia telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Oke, baik. Sekarang saya minta teman-teman ikuti ucapan saya dan juga gerakan. Fa'ala, dia telah melakukan. Fa'ala, dia telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Baik, sekali lagi. Fa'ala, dia telah melakukan. Fa'ala, dia telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Oke, baik. Sekarang saya minta teman-teman sebutkan artinya saja. Fa'ala, dia telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Oke, sekali lagi. Fa'ala, dia telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Oke, baik, terakhir. Fa'ala, dia telah melakukan. Fa'alu, mereka telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Fa'altu, saya telah melakukan. Fa'altum, kalian telah melakukan. Fa'alna, kami telah melakukan. Oke, baik, sekarang ikuti bahasa Arabnya saja. Setelah saya. Fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna, fa'altum, fa'alna. Sekali lagi. Fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna, fa'altum, fa'alna. Terakhir. Fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu,
fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna, fa'altum, fa'alna. Baik, alimu. Teman-teman silakan ajarkan teman di sampingnya atau ulangi secara mandiri sekitar 3 kali ulangan. Silakan pause video, ulangi secara mandiri sekitar 3 kali ulangan. Silakan. Baik. Nah, coba perhatikan bagian akhir dari kata yang ada di slide, di layar. Ya. Di mana kata dasarnya fa'ala, dia telah melakukan. Maka ketika kita polanya, ketika kita gunakan untuk mereka, di belakangnya fa'alu, ketika untuk kamu, fa'alta, ketika saya, fa'altu, ketika kalian, fa'altum, ketika mengatakan kami, fa'alna. Lihat, tidak ada penambahan apa-apa. Kemudian utatutumna. Utatutumna. Ya. Kosong. Utatutumna. Utatutumna. Baik. Silakan kembali teman-teman pause sejenak, kemudian ulangi secara mandiri untuk memahami pola ini. Silahkan di pause video, ulangi secara mandiri, sekitar 2-3 kali ulangan. Baik, kita masuk bagian kedua. Nah, percakapan sederhana. Ketika kita ingin menanyakan, hal fa'ala, apakah dia telah melakukan? Maka kita menjawab, na'am, fa'ala. Iya, dia telah melakukan. Hal fa'alu, apakah mereka telah melakukan? Kita menjawab, na'am, fa'alu. Iya, mereka telah melakukan. Oke, baik, sekarang coba teman-teman yang menjawab. Saya bertanya dalam bahasa Arab, teman-teman menjawab. Hal fa'ala? Na'am, fa'ala. Hal fa'alu? Apakah mereka telah melakukan? Jawab, na'am, fa'alu. Oke, sekali lagi. Hal fa'ala? Na'am, fa'ala. Hal fa'alu? Na'am, fa'alu. Ini polanya ya. Nah, ketika kita belajar isim dan harf, kita telah belajar kata ganti yang terkait. Hu, hum, ka, i, hum, nah. Ya. Ketika di sini kita perhatikan, maka untuk fi'il ya, hampir sama, ada perbedaan sedikit. Kamu, saya, kalian, kami. Ka, i, kum, nah. Untuk isim dan harf. Untuk fi'il, kata kerja, fi'il madhi, ta, tu, tum, nah. Fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Oke. Ya, kalau itu rabbuka, rabbuka, rabbi, rabbukum, rabbuna. Fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Ingat. Fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Itu untuk fi'il madhi. Hal fa'alta? Apakah kamu telah melakukan? Maka kita jawab, na'am, fa'altu. Iya, saya telah melakukan. Hal fa'altum? Apakah kalian telah melakukan? Na'am, fa'alna. Iya, kami telah melakukan. Ya, ya, kalau kita ingat sering mungkin dalam majelis ilmu ditanyakan oleh seorang guru, hal fahimtum? Apakah kalian telah faham? Maka kita sering menjawab, na'am, fahimna. Iya, kami telah faham. Oke, baik. Sekarang mari kita berlatih. Saya ucapkan pertanyaan, teman-teman menjawab. Hal fa'alta? Na'am, fa'altu. Hal fa'altum? Jawab, na'am, fa'alna. Sekali lagi, hal fa'alta? Na'am, fa'altu. Hal fa'altum? Na'am, fa'alna. Baik, silakan di-pause videonya, kemudian
silakan saling bertanya dan menjawab, bercakap menggunakan fi'il madhi ini. Jika sendirian silakan saling bertanya menjawab sendiri sekitar 2-3 kali ulangan. Silahkan. Baik, kita masuk bagian ketiga. Nah, kita akan belajar bagaimana padanan kata. Bagaimana pola fa'ala ini dipakai di kata kerja bentuk lampau yang lain. Fa'ala, dia telah melakukan. Fa'ala adalah kata kerja yang artinya dia telah melakukan. Ja'ala itu juga kata kerja bentuk lampau, artinya dia telah menjadikan. Fa'ala, dia telah melakukan. Ja'ala, dia telah menjadikan. Nah, mari perhatikan. Ubah satu huruf dalam pola, ya, hanya mengubah huruf fa. Fa dirubah menjadi ja. Fa diganti menjadi huruf ja, jim, ja. Fa'ala, dia telah melakukan. Ja'ala, dia telah menjadikan. Polanya sama, hanya berbeda di huruf depannya saja. Artinya menjadi berbeda. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'alna. Itu artinya telah melakukan. Fa'ala, dia telah melakukan. Nah, ketika kita ganti huruf depannya menjadi ja, maka artinya berubah menjadi ja'ala. Ja'ala, dia telah menjadikan. Maka untuk mereka, kamu, saya, kalian, kami juga artinya berubah. Nah, ini adalah artinya. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ja'altu, saya telah menjadikan. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Oke. Sudah tergambar polanya? Baik, sekarang teman-teman silakan ikuti saya dengan gerakan. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ja'altu, saya telah menjadikan. Ja'altu, saya telah menjadikan. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Sekali lagi. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ja'altu, saya telah menjadikan. Ja'altu, saya telah menjadikan. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Oke, sekali lagi terakhir. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ja'altu, saya telah menjadikan. Ja'altu, saya telah menjadikan. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Baik, sekarang teman-teman sebutkan artinya saja. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ja'altu, saya telah menjadikan. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Oke, baik. Sekali lagi. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah menjadikan. Ja'alta, kamu telah menjadikan. Ja'altu, saya telah menjadikan. Ja'altum, kalian telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Oke, baik. Sekarang ikuti. Bahasa Arabnya saja dengan gerakan. Ja'ala, ja'alu. Ja'ala, ja'alu. Ja'alta, ja'altu. Ja'alta, ja'altu. Ja'altum, ja'alna. Ja'altum, ja'alna. Sekali lagi. Ja'ala, ja'alu. Ja'ala, ja'alu.
Ja'alta, ja'altu, ja'alta, ja'altu, ja'altum, ja'alna, ja'altum, ja'alna. Terakhir, ja'ala, ja'alu, ja'ala, ja'alu, ja'alta, ja'altu, ja'alta, ja'altu, ja'altum, ja'alna, ja'altum, ja'alna. Alimu, silakan teman-teman ajarkan teman di sebelahnya dengan cara pause video atau ulangi secara mandiri dengan 3 pola tadi, sekitar masing-masing 2-3 kali ulangan. Silakan. Baik, alhamdulillah kita masuk bagian keempat. Nah, hal ja'ala, kalau tadi hal fa'ala, apakah dia telah melakukan, maka sekarang kita bertanya, hal ja'ala, apakah dia telah menjadikan? Maka kita menjawab, na'am, ja'ala, dia telah menjadikan. Hal ja'alu, apakah mereka telah menjadikan? Maka kita jawab, na'am, ja'alu, iya, mereka telah menjadikan. Oke, baik. Silakan teman-teman sekarang menjawab dengan bahasa Arab. Hal ja'ala, na'am, ja'ala. Hal ja'alu, na'am, ja'alu. Hal ja'alta, na'am, ja'altu. Hal ja'altum, na'am, ja'alna. Oke, baik. Kita masuk bagian kelima. Nah, kita telah belajar fa'ala, dia telah melakukan. Ja'ala, dia telah menjadikan. Dan yang ketiga adalah fataha. Fataha artinya dia telah membuka. Saya minta teman-teman bisa berlatih masing-masing untuk kata ketiga dari fi'il madhi ini, yaitu fataha. Ya, seperti biasa, gerakannya ada 3 pola. Fataha, dia telah membuka. Fatahu, mereka telah membuka. Fatahta, kamu telah membuka. Fatahtu, saya telah membuka. Fatahtum, kalian telah membuka. Fatahna, kami telah membuka. Kemudian, fataha, fatahu, mereka telah membuka. Fatahta, kamu telah membuka. Fatahtu, saya telah membuka. Fatahtum, kalian telah membuka. Fatahna, kami telah membuka. Kemudian pola ketiga latihan. Fataha, fatahu. Fatahta, fatahtum. Fatahtum, fatahna. Baik, silakan teman-teman berlatih ini di rumahnya masing-masing dengan cara pause video, kemudian ulangi 3 pola tadi. Baik, kita masuk ke tips belajar. Nah, tugas kedua yang kita berikan dari 7 tugas yang kita laksanakan adalah tilawah dari hafalan. Berkaitan dengan tugas kedua ini, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Abdullah bin Busr radhiyallahu an melaporkan salah satu sahabat berkata, ya Rasulullah, ada banyak aturan Islam bagi saya. Jadi sampaikan padaku sesuatu yang dapat saya pegang teguh. Beliau bersabda, jaga lidahmu tetap basah dengan mengingat Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jika kita membaca Al-Quran dengan lisan dan setidaknya dengan sedikit suara, itu akan menjauhkan kita dari gangguan juga. Jika tidak, gangguan akan membuat kita lupa pada apa yang kita ucapkan atau zikir kita. Contohnya saja ketika kita berjalan di jalan sambil melakukan zikir, sebuah mobil baru lewat, pasti syaitan akan membawa kita ikut pergi bersama mobil itu, sehingga kita lupa dengan zikir kita. Tapi ketika kita mengucapkannya, melafalkannya, maka pikiran kita mungkin hilang sementara waktu, tapi suara kita akan membawa kita kembali. Jadi kita akan ingat zikir kita karena kita mengucapkan dengan lisan kita. Otak kita tidak pernah berhenti memproses informasi. Tidak pernah berhenti memproses informasi. Apapun informasi yang masuk ke dalam otak kita langsung memprosesnya. Dan lidah tidak pernah lelah. Jadi ketika kita mengucapkan apapun, lidah tidak pernah lelah. Karena kita tidak pernah mendengar orang yang berkata, saya bicara terlalu banyak hari ini dan lidah saya sakit. Oleh karena itu, teman-teman peserta, mari kita menyibukkan keduanya dengan zikir terbaik, yaitu tilawah Al-Quran, dan setidaknya kita bisa bertilawah minimal sekali 5 menit dari hafalan saat kita berjalan, memasak, dan melakukan aktivitas yang lain. Alhamdulillah,
Di akhir pelajaran ke-9 ini kita telah belajar 102 kosakata yang terdapat di Al-Quran, 27.926 kali. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 4.500 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran, hampir sebanyak 78.000 kali. Oke, ini tugas. Seperti biasanya, tilawah dari mushaf dan hafalan, belajar dari buku dan kamus, kemudian dengarkan terjemahan kata per kata, sebarkan khusus dan baca surat berbeda dalam sholat, doakan diri kita sendiri, Rabbi zidni ilma, dan doakan teman sekelas. Ya Allah, tolonglah kami dalam belajar Al-Quran. Teman-teman, jadilah guru, ajarkan kembali apa yang telah teman-teman pelajari, dan itu adalah cara yang terbaik. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita agar senantiasa membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan, menyebarkan dan juga menghafal Al-Qur'an. Kita akhiri materi ke-9 ini dengan mengucapkan nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.